Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, coba bayangkan bagaimana jika hari ini ternyata adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Kita meninggal sebelum matahari terbenam atau berpulang sebelum fajar menyingsing. Pertanyaannya, dalam keadaan bagaimana kita akan dipanggil? Apakah kita wafat dengan dosa yang masih menumpuk, ataukah kita pergi dengan hati yang bersih sehingga layak menjadi penghuni surga? Tahukah sahabat, Rasulullah SAW pernah mengajarkan satu doa istimewa. Doa ini ringan, bisa dibaca hanya sebentar, tetapi balasannya sungguh dahsyat. Siapa yang membacanya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum sore, ia dijanjikan surga. Siapa yang membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu wafat sebelum subuh, ia pun dijanjikan surga. Doa apakah itu? Mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara amalan yang sangat dahsyat keutamaannya adalah istighfar. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah. Setiap manusia pasti tidak lepas dari salah dan dosa, baik disadari maupun tidak. Karena itu Rasulullah SAW yang maksum saja, yang sudah diampuni dosanya, setiap hari tetap beristighfar lebih dari 70 kali. Kalau Rasulullah saja begitu banyak beristighfar, bagaimana dengan kita? Apalagi kita hidup di zaman fitnah, di mana dosa bisa muncul dari mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang berbuat, bahkan hati yang lalai. Maka istighfar adalah benteng pembersih hati sekaligus jalan menuju ampunan Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tuliskan doa atau hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah doa yang diaminkan bersama oleh 40 orang muslim akan lebih mudah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, ada banyak bacaan istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita semua mungkin sudah terbiasa membaca
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, dan kepadanya aku bertaubat. Doa ini biasa kita baca 3 kali setiap selesai sholat fardu, dan itu adalah amalan yang baik. Namun Rasulullah SAW mengajarkan satu bacaan istighfar yang lebih sempurna, sebuah doa yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syari ma suna'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji dan ikrar kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui semua nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Sahabat yang beriman, doa ini begitu indah. Ia bukan sekedar permohonan ampun, tapi juga pengakuan bahwa kita hanyalah hamba penuh dosa, dan semua kebaikan hanya datang dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacanya dengan yakin di pagi hari, lalu meninggal sebelum sore, maka ia masuk surga. Siapa yang membacanya dengan yakin di malam hari, lalu meninggal sebelum subuh, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan sahabat, hanya dengan satu doa dibaca pagi dan petang, kita bisa mendapatkan jaminan surga. Betapa kasih sayang Allah begitu luas. Allah tahu hamba-Nya lemah, penuh dosa, namun Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Maka jangan sampai kita merugi. Jangan biarkan lisan kita kering tanpa istighfar, sementara dosa-dosa kita terus bertambah setiap hari. Mulailah dari sekarang, bacalah Sayyidul Istighfar setelah subuh dan setelah maghrib. Bagi yang belum hafal, boleh membacanya sambil melihat tulisan. Yang penting adalah niat yang ikhlas dan keyakinan di dalam hati. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita biasakan membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan petang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. Tuliskan di kolom komentar, Bismillah, saya ingin istiqomah mengamalkan Sayyidul Istighfar. Ajak juga keluarga dan teman Anda untuk ikut mendengarkan dakwah ini dengan cara like, share, dan subscribe di channel ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jadikan lisan kami senantiasa basah dengan istighfar, hati kami penuh syukur, dan hidup kami berakhir dengan husnul khotimah. Ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kami sangka-sangka, dan jauhkan kami dari rezeki yang haram dan merusak iman. Ya Allah, lapangkan kehidupan kami, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.